Halo semua, selamat datang di mainan pulang kerja. Pada video kali ini, kita akan ngomongin sepatu Nike Dunk Low PRM. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya lumayan compact ya, jadi bagus buat penyimpanan, dia nggak makan banyak space. Terus dari segi kualitas, menurut saya untuk sepatu yang harganya lumayan mahal, kualitas boxnya biasa aja. Di bagian atas ada logo Nike yang besar. Terus di bagian sininya ada tulisan Nike juga, dan di sini adalah label impornya ya, dari PT-nya dan komposisi materialnya. Bagian bawahnya ada brandingnya Nike, terus ini tulisan daur ulang. Lalu ke sisi sini ada logo Nike lagi, di sisi sininya logo Nike juga, dan di sisi sininya ada label size-nya. Yang saya suka dari label size-nya ini, kita dikasih tahu ya, untuk perempuan itu size-nya berapa, dan untuk laki-laki size-nya berapa. Saya pakai US 8,5 dan ini true to size buat saya. Sekarang kita buka. Dalamnya coklat kardus ya. Terus untuk kertas minyaknya juga polos aja, gak ada logonya apa-apa. Sekarang kita balik lagi ke sepatunya. Secara siluet ini sepatu casual ya, dengan desain yang menarik, terutama kombinasi warnanya. Jadi warnanya ini ada banyak, atau bisa kita bilang rame lah. Tapi ketika di padu padan itu terlihat bagus. Terus untuk bagian upper, material yang dipakai itu kombinasi leather dan nubuck ya. Dan keduanya ini terasa premium, jadi dipegang itu lembut, baik itu leather ataupun nubucknya. Nubucknya itu yang warna merah ya, dan warna pink di swoosh-nya ini. Terus leathernya dia yang ada motif kulit jeruknya ya. Tuh. Jadi kelihatan tambah mewah. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Dia pencet-pencet lumayan keras, jadi bagus buat kestabilan. Bagian paling belakangnya seperti ini. Di atas ini ada logo Nike. Tulisan Nike. Dan di bawahnya ini warna merah dari nubuck. Terus untuk sisi dalamnya mirip ya dengan sisi luarnya. Terus untuk fittingnya, bagi saya ini true to size, tapi ngepas banget. Jadi bagusnya pakai kaos kaki yang tipis, dan untuk kaki lebar sebaiknya up size aja. Lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya di bahan yang nubuck ini ya, dan dia lubangnya lumayan banyak, terutama yang di bagian atasnya. Jadi kita dikasih kayak 4 lubang itu, jadi kita bisa kreasikan ya, kita mau masang talinya seperti apa. Terus ngomongin soal talinya seperti ini. Menurut saya panjangnya pas, dia pakai yang pipih gini dan lumayan lebar, jadi ya lumayan oke sih, walaupun bukan yang oke banget. Lanjut ke tangnya pakai bahan mesh. Di sini ada label dari bahan nubuck, tulisan Nike, dan tangnya ini paddingnya tebal banget ya. Saya senang, jadi dipencet-pencet itu empuk. Terus dia juga ada loophole-nya buat menjaga supaya tangnya nggak gerak-gerak, dan dia juga nggak gaseted. Jadi memang loophole-nya ini membantu banget. Lanjut ke collarnya. Nah ini collarnya ini pakai leather, dan leathernya ini beda ya, dia bukan yang motif kulit jeruk tapi yang polos gini, dan dia empuk banget, baik itu bagian samping ataupun bagian belakangnya. Jadi paddingnya itu ada banyak. Cuma kelemahannya dari uppernya ini karena sebagian besar pakai leather dan nubuck, jadi secara sirkulasi udara itu kurang oke. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya itu dilem, jadi kita nggak bisa copot ya. Cuma dia warna merah, dan dia ada logo Nike-nya warna pink. Kelihatan nggak ya? Tuh. Dia pencet-pencet, ya lumayan empuk, tapi bukan yang empuk banget. Lanjut ke midsole-nya. Dia pakai teknologi kapsul, jadi di sini ada jahitannya gitu ya. Dan secara desain sebenarnya midsole-nya ini biasa aja ya, polos-polos aja gitu. Cuma nih sedikit ada tekstur di bagian sini, dan ada guratan sedikit ya. Dan untungnya dari outsole-nya itu agak ke atas warnanya yang coklat ini, jadi kelihatan nggak begitu monoton. Untuk bagian belakangnya seperti ini.
dan sisi dalamnya seperti ini. Untuk outsole-nya seperti ini, dia warna coklat, dan di sini di tengah-tengah ini ada logo Nike-nya ya. Terus untuk traksi, menurut saya oke-oke aja, bukan yang keset, tapi buat pemakaian harian sih ini cukup. Lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya ya biasa aja sih, kayak sepatu casual pada umumnya yang midsole-nya keras. Jadi ya keras, tapi bukan yang keras banget sampai kita nggak bisa pakai ya, enggak. Kerasnya itu masih wajar. Cuma kalau dibandingkan dengan sepatu sport style ataupun sepatu running, ya jelas jauh. Sepatu sport style atau running itu amblesnya berasa banget, tadi pencet-pencet tuh ada yang bouncy, ada yang empuk. Kalau ini ya keras, cuma eh, masih dalam batas wajar, dan saya pun kalau pakai ini buat harian sih masih pede. Cuma kalau buat traveling, apalagi traveling yang banyak jalan kakinya, saya sih bakal milih sepatu yang lain. Lalu bagaimana kesimpulannya? Harga sepatu ini tuh sekitar 2 juta. Ya memang cukup mahal sih. Cuma ya kayaknya pengaruh dari desain dan brandingnya itu terasa banget. Jadi dari segi siluet, ini salah satu siluet legendaris ya. Jadi siluet yang udah lama beredar dan dia bisa bertahan sampai sekarang ya karena memang siluetnya ini bagus. Terus dari segi branding, brandingnya juga brand internasional yang lumayan terkenal atau bahkan terkenal banget lah, yaitu Nike. Jadi ya tentu itu berpengaruh kepada harganya. Terus dari segi desain saya suka seperti yang tadi saya bilang, kombinasi warnanya ini menurut saya unik. Dia rame tapi ketika dipadu padan cocok-cocok aja. Cuma ya itu tadi masalahnya sirkulasi udaranya tuh kurang. Jadi menurut saya sih nggak cocok dipakai tempat yang panas. Dari segi kenyamanan, seperti yang tadi saya bilang juga, kenyamanannya sih biasa aja. Karena sepatu casual gini, midsole-nya keras, tapi ya masih oke buat dipakai harian. Cuma kalau teman-teman cari sepatu yang nyaman banget, ya menurut saya sih mending pilih sepatu dengan model sport style ataupun running. Ya mungkin segitu aja pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.